Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Kembali malam hari ini saya mau menyampaikan pesan pengembalaan Sokit untuk kita sekalian jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul. Dan tentunya juga buat setiap kita sekalian umat Tuhan yang rindu bersama-sama belajar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar malam hari ini. Perjalanan kerohanian kita makin lama seharusnya makin bertumbuh, makin lama makin mendalam, mengerti, memahami, dan kita memposisikan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana Daud memberikan sebuah pelajaran khusus buat kita. Yang pertama di ayat yang ke-2a dan ayat yang ke-10. Ada kalimat yang diulang 2 kali di sana. Betapa mulianya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu diagungkan di seluruh bumi. Saudara, yang pertama kita belajar bahwa Allah begitu agung, Allah begitu mulia. Tidak ada yang menandingi Allah seluas sekalian alam. Allah yang kita kepadanya menyembah, Allah yang kepadanya kita menaikkan doa-doa, pujian, ucapan syukur. Dan pribadi Allah itu tidak ada tandingannya. Dia luar biasa, dia ajaib, dia agung, dia dahsyat luar biasa. Dan saya rindu mengajak kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari perjalanan rohanimu mengiring Tuhan sekian waktu lamanya. Jadikan engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadikan engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kau perbuat. Engkau harus takluk, engkau harus menyadari betul. Dan engkau harus takluk di bawah kaki Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kepadanya menaikkan doa-doa pujian, adalah pribadi yang agung, adalah pribadi yang luar biasa, dahsyat, tidak tertandingi. Betapa mulianya namanya diagungkan di seluruh bumi. Saudara, mari kita belajar dari Daud hal ini. Yang kedua, di sana dikatakan bagaimana teks menjelaskan kepada kita. Ayat yang keempat, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, mari kita belajar referensi ayat ini di dalam Injil, di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti di dalamnya. Bahkan secara khusus Rasul Paulus memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Saudara, yang kedua, bagaimana Anda dan saya belajar, mengerti, memahami
bahwa objek kasih Allah dalam hidup kita melalui Kristus Yesus Tuhan. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Semua sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan Anda dan saya adalah umat, pribadi-pribadi yang oleh karena kemurahan Allah melalui Kristus Yesus, engkau menjadi umat kesayangan. Engkau menjadi pribadi yang dicintai Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang kepadamulah Allah sungguh menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, apa yang masih kurang dalam hidup kita? Apa yang masih kita pertanyakan di hadapan Tuhan? Kalau Allah melalui pribadi anaknya yang tunggal, dalam beberapa waktu ke depan kita akan memperingati bagaimana karya Kristus bagi umat manusia. Dia datang ke dunia, Dia rela menerima siksaan penderitaan, bahkan Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga, Dia naik ke surga. Korban kasih Kristus di atas kayu salib sebagai sarana untuk menebus hidupmu dan hidupku dari seluruh pelanggaran dosa. Karena itu mari belajar sama seperti Raja Daud. Raja Daud betul-betul mengakui bahwa tidak ada tandingan. Allah pribadi yang luar biasa. Allah satu-satunya pribadi yang agung, yang luar biasa. Tetapi yang kedua, Raja Daud memberikan sebuah pengertian kepada kita. Anda dan saya menjadi objek kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Apa yang masih kurang dalam hidup kita? Kalau Kristus ada dalam hidupmu, Dia terbaik dalam hidupmu. Dia terbaik dalam hidupku. Dia terbaik buat setiap kita. Orang-orang yang menerima kasih anugerah Tuhan. Karena itu mari malam hari ini, biarlah kita terus bersemangat. Kita terus bergelora, semangat pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Amin. Biarlah ini menjadi kekuatan dan dasar pengiringan kita kepada Tuhan berikutnya. Yesus Tuhan mengasihi hidupmu. God bless you all. Haleluya.